Sesuai janji saya di video sebelumnya, saya akan memberikan contoh jika kita merekam video menggunakan kamera yang lensanya menggunakan kacamata hitam atau yang biasa saya sebut ND filter. Hai guys, ketemu lagi dengan saya, Nico. Dalam channel ini saya suka sekali membahas tentang video dan teknologi. Jadi jika kamu suka dengan tema channel ini, jangan ragu kamu untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan dengan konten-konten saya selanjutnya. Jadi untuk melanjutkan video sebelumnya, saya sudah janji sama kalian kalau misalnya saya akan memberikan contoh kualitas video jika menggunakan kacamata hitam untuk kamera atau yang saya sebut dengan ND filter. Kalau kalian misalnya belum nonton video saya sebelumnya, kalian bisa cek di sebelah sini. Nanti cek aja ya di red card sini, nanti sudah dijelaskan saya melakukan unboxing untuk ND filter ini. Ini ada ND filter KNF Concept ya untuk ukuran 70 mm. Ini adalah variable ND filter. Apa yang dimaksud dengan variable? Jadi ini variable ND kuantitas kegelapannya itu bisa kita atur. Jadi misalnya kayak gini, kalian bisa lihat kan warnanya hitam. Ini tuh bisa diputar. Jadi kalau misalnya kita putar seperti ini nih, nanti bisa kelihatan bahwa ininya akan semakin terang. Tuh, seperti itu. Jadi ini namanya variable ND filter. Coba kalau misalnya kacamata hitam kita tuh juga bisa kayak gitu ya. Jadi pas kita lagi jalan, kalau ada sinar matahari itu akan jadi menggelap gitu. Jadi kayak bisa menggelap kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah masuk ke dalam terowongan kan gelap, itu dia langsung bisa otomatis terang kayak gitu. Wah, pasti keren ya. Pasti harga kacamata itu pasti mahal sekali kalau misalnya ada AI yang seperti itu. Oke, tidak perlu basa-basi lagi, saya akan memberikan contoh videonya. Tapi sebelum itu, ND filter ini biasanya digunakan dalam dunia videografi itu jika kamu melakukannya di outdoor. Kenapa di outdoor? Ya fungsinya ya untuk mengurangi cahaya. Dan cahaya yang paling kuat adalah di outdoor dan terutama di siang hari. Oke, kita keluar dulu. Yuk! Nah, sekarang saya sudah berada di luar. Ini kira-kira sekitar jam 2 siang. Dan kalian bisa lihat bahwa ini tuh sebenarnya sangat terang sekali. Kamera ini menggunakan lensa IF 50 mm. Dan itu bukaannya bisa sampai f1.8. Hanya saya nggak bisa menurunkan aperture-nya nyampe f1.8. Kenapa? Karena nanti jumlah cahaya yang masuk ke dalam kamera itu akan sangat banyak sekali. Karena sangat banyak, itu jadi justru malah kesilauan gitu istilahnya. Kalau misalnya kita dengan mata kita tuh kita lihat, silau kayak gitu. Nah, makanya itu saya harus menaikkan aperture-nya mencapai 5.6. Supaya kalian bisa lihat situasi kondisinya yang seperti ini. Tapi kalau gambar seperti ini tuh, video kayak gini tuh nggak kelihatan sinematik gitu. Kenapa? Karena nggak bisa bokeh. Padahal lensa IF 50 mm itu bisa bokeh kayak gitu dengan diturunin aperture-nya f1.8. Tapi karena terlalu silau, jadi saya nggak bisa menggunakan f1.8. Saya harus menaikkan 5.6. Kalian nggak percaya kalau misalnya f1.8 kalau dipaksain akan silau banget? Nih, saya tunjukin ya. Nah, ini yang bakal terjadi ketika dibuka f1.8. Makanya silau banget kan? Ini kalau di luar negeri sebutannya overexpose. Tapi kalau saya sih bilangnya, oke, ini terlalu silau buat kamera kamu. Kayak gitu. Apakah bisa digunakan dalam syuting nggak? Ini jarang banget orang bisa menggunakan video yang seperti ini, yang terlalu silau banget, yang mungkin kalian sudah nggak bisa lihat apa yang ada di sana seperti itu. Gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan bokeh yang bagus walau dengan lensa IF 50 mm? Nah, itulah kenapa kemarin di video kemarin saya nge-unboxing sebuah ND filter. Ya, jawabannya kamu harus menggunakan ND filter atau istilahnya kacamata hitam untuk kamera kamu. Emang gimana sih bedanya? Nah, bedanya itu jadi seperti ini. Nah, inilah hasil videonya. Kelihatan kan bokehnya? Bagus sekali. Inilah kalau misalnya kamu bisa menggunakan lensa IF 50 mm, turun aperture-nya f1.8 lalu menggunakan kacamata hitam yaitu ND filter. Gimana?
hasilnya. Bagus kan? Bokehnya bagus banget kan? Makanya kalau misalnya kalian sering lihat video di YouTube yang travel atau misalnya model lagi jalan, terus kelihatannya kok bagus banget ya bokehnya gitu. Ini guys, setup yang dipakai. Jadi menggunakan lensa ya, mungkin kalian terserah deh lensanya apa, tapi yang bukaannya sangat besar. Bisa f1.8, f1.4 atau f1.2 kayak gitu. Lalu di depannya dipakai kacamata hitam atau ND filter kalau dalam kamera seperti itu. Nanti hasilnya bisa jadi yang seperti ini. Oke? Gimana? Sudah jelas? Kalau gitu kita kembali ke studio. Nah, saya sudah tiba kembali di studio. Nah, gimana menurut teman-teman? Bagus nggak kualitas videonya? Jadi kalian bisa lihat ya, kalau misalnya kita membuat cinematic film yang B-roll, yang keren, terutama untuk potret ya, potret video, jalan-jalan, terus tiba-tiba pengen ngadain bokeh yang bagus tapi di siang hari, tentu kita memerlukan ND filter. Nah, kayak gitu guys. Kalau misalnya kalian suka dengan bokeh-bokehnya itu, mungkin kalian lebih baik invest ND filter seperti ini. Kalau khusus video ya, lebih baik yang variable. Kalau misalnya sebenarnya ada yang konstan. Jadi tuh kayak misalnya ada 1 stop, 2 stop, 3 stop, 4 stop, 5 stop, 6 stop, kayak gitu. Sebenarnya ada gitu, sampai 10 stop kalau nggak salah. Tapi kalau namanya kita di luar ya, outdoor, kita kan kalau syuting tuh suka nggak sadar gitu. Maksudnya udah berapa jam kita syuting gitu, udah berapa lama kita syuting kayak gitu. Dan matahari kan semakin lama semakin turun kalau misalnya udah di siang hari. Kalau misalnya kalian dari pagi makin lama makin terang, tapi makin sore pasti juga akan semakin redup. Karena itu, lebih baik menggunakan variable ND filter. Jadi kalau misalnya kalian, wah ini udah kurang gelap nih, kalian tinggal putar aja, cat, makin hitam kayak gitu. Kalau misalnya, wah udah mulai agak gelap nih, kita butuh terangin, cat, gitu. Oh iya udah, makin terang deh, kayak gitu. Itu kan lebih praktis daripada kalian tetap konstan. Tapi emang kalau misalnya kita menggunakan yang konstan, biasanya kualitasnya lebih bagus daripada yang bentuknya variable. Tapi buat saya, dengan harga yang cuma sekian, maaf ya saya nggak bisa nyebutin harganya, kalian kalau mau cek harganya langsung aja ke link deskripsi di bawah. Itu menurut saya udah worth it banget gitu, dengan kebutuhan saya yang tiba-tiba pengen bikin video yang sinematik, yang bokehnya bagus banget di outdoor, di siang hari. Kalau misalnya kalian pernah lihat video-video saya sebelumnya, saya suka banget jalan-jalan, itu susah banget bisa dapat sinematik. Kenapa ya? Balik lagi, keterbatasan saya gitu. Saya punya lensa bagus, bukan 1.8, tapi kalau di siang hari langsung silau gitu. Saya nggak ngerti kok bisa silau kayak gitu. Awalnya ya saya nggak ngerti, ternyata ada satu aksesoris lagi yang perlu dipasangkan ke dalam kamera. Nah itulah ND filter ini gitu. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Semoga informasi yang saya berikan tentang ND filter ini membantu kalian untuk membuat video yang lebih keren lagi. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Ja, matane!